Dimaafkan tidak Ibu? Dimaafkan tidak? Pak, kita dengar Pak. Pak, sebetulnya semua perempuan rela dimadu. Yang penting laki-lakinya rela diracun. Bercanda. Kalau ada tetangga tak sakit, butuh pengobatan untuk biaya ke rumah sakit, kita biayai, itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Kalau ada tetangga tahanannya putus sekolah, kita biayai sekolahnya, itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Menyesalku kasih kue sama dia, ternyata banyak kali kuenya, tidak pernah karena kasih, tidak mau lagi kasih sama dia. Menyesal karena ingin manusia. Tapi kalau karena Allah, ketika kita ketemu sama orang, senyum sama orang, orang tidak senyum, urusan dia mau senyum atau tidak sama saya, urusan dia, urusanku berbuat baik, tidak akan menyesal. Ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang kompak. Boleh saya berpantun, Bu? Sungguh indah si daun salam, daun dipetik dengan tangkainya. Siapapun yang jawab salam, insya Allah lunas hutangnya. Yang jawab amin berarti banyak hutangnya. Alhamdulillahilladzi akhraja nataijal fikri lil arbabil hija wa khata'anhum min sima'il akli kulal hijabi min sihabil jahli hatta nahat sumusu marrifah raudarrah tihal munkasifah nahmaduhu jalal alal in'ami binikmatil iman wal islami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat sehat akal dan badan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan dalam bahasa Arab yang patut kita renungi. Begini ungkapannya. Al-insanu ya'ti bila syai' wa yas'a wara'a ala kulli syai' wa yadhab bila syai' wa yuhassabu ala kulli syai'. Yang artinya manusia itu datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak ada yang datang ke dunia ini langsung pakai baju, tidak ada. Tidak ada yang datang ke dunia ini langsung bawa mobil, bawa motor, barata, tidak ada. Ketika dia sampai di dunia ini, dia mencari segala sesuatu. Ada yang dari pagi sampai sore bekerja. Bahkan ada yang dari pagi ketemu pagi lagi
mencari harta, membangun usaha, mengejar jabatan, mengejar popularitas. Semuanya seakan-akan dilakukan, seakan-akan bahwa hidup di dunia ini akan berlangsung selamanya. Ternyata ketika dia pulang ke alam kubur, dia tidak membawa apa-apa. Harta yang dikumpulkan akan diwariskan. Rumah yang dibangun akan ditinggalkan. Badan yang asalnya sehat, kuat, suatu saat nanti akan lemas, berbaring, tidak berdaya. Tetapi ketika dia sampai nanti di akhirat, dia akan diminta pertanggungjawaban atas segala apa-apa. Jadi datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, ketika di dunia ini mencari segala apa-apa, ketika pulang tidak membawa apa-apa, ketika sampai di akhirat diminta pertanggungjawaban atas segala apa-apa. Kita semua ini sedang mengantri menuju ke sana. Sedang mengantri proses ke sana. Sedang mengantri menuju alam kubur. Sedang mengantri menuju kematian. Tidak tahu esok. Tidak tahu bulan depan. Tidak tahu tahun depan. Tidak ada yang menjamin bahwa besok kita masih hidup. Tidak ada yang menjamin bahwa bulan depan kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita masih hidup. Sebab kampung halaman asli kita bukan dunia. Kampung halaman asli kita yaitu akhirat. Di dunia ini kita hanya merantau. Di dunia ini kita hanya mencari bekal. Suatu saat nanti bila mana habis kontrak kita di dunia ini, kita akan pulang menuju alam berikutnya, yaitu alam kubur. Kata para ulama, orang yang umurnya 40 tahun, kakinya sebelah sudah ada di alam kubur. Ada di sini yang umurnya 40 tahun? Ada? Kakinya sebelah sudah ada di alam kubur. Dan umur 40 tahun itu, kata para ulama, adalah umur penentu. Bila mana di umur 40 tahun itu sudah bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, bagus tingkah lakunya, maka insya Allah akan bagus seterusnya. Tapi kalau di umur 40 tahun masih acak-acakan ibadahnya, masih acak-acakan tingkah lakunya, masih acak-acakan tobatnya, maka susah berubah. Bukan tidak bisa, tapi susah. Harus butuh usaha yang keras. Maka ada hadis mengatakan, man jawaja arba'ina walam yaglib khairihi ala syarrihi falyatajahad ilan nar. Barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun masih malas-malasan memperbaiki ibadahnya, masih malas-malasan bertobat kepada Allah, masih malas-malasan memperbaiki tingkah lakunya, maka namanya telah dicantumkan dalam pintu neraka sebagai calon penghuni neraka. Baru calon, masih bisa dibatalkan. Ketika matahari terbit, malaikat memanggil orang yang umurnya 40 tahun. Kata malaikat, ya arba'in, hei orang yang umurnya sudah 40 tahun, sudah cukup waktumu untuk sadar. Sudah cukup waktumu untuk memperbaiki diri. Sudah cukup waktumu untuk bertobat. Sudah cukup waktumu untuk memperbaiki ibadah. Jadi orang yang umurnya 40 tahun, kakinya sebelah sudah ada di alam kubur. Kata para ulama, orang yang umurnya 50 tahun, kakinya sebelah sudah ada di alam kubur, kaki yang sebelah sudah terangkat. Ada yang umurnya 50 tahun di sini? Banyak. Kakinya sebelah sudah ada di alam kubur, kaki yang sebelah sudah terangkat, Pak. Ketika matahari terbit, malaikat pun memanggil orang yang umurnya 50 tahun. Kata malaikat,
Hei orang yang umurnya 50 tahun, sudah cukup waktumu untuk panen. Sebentar lagi kau akan panen. Kalau kita menanam durian, pasti akan panen durian. Kalau kita menanam padi, pasti akan panen padi. Begitupun dalam hidup, kalau dalam hidup ini menanam kebaikan, maka di akhirat akan panen kebahagiaan. Kalau dalam hidup ini menanam kejelekan, maka di akhirat akan panen siksaan. Silakan kita di dunia ini sesuka kali sesuka, silakan. Maksita. Silakan kalian di dunia ini sesuka kalian. Mau ibadah silakan, Allah tidak untung. Mau tidak ibadah silakan, Allah tidak rugi. Mau jadi orang baik silakan, Allah tidak untung kita jadi orang baik. Mau jadi orang jahat silakan, Allah tidak rugi. Tetapi ingat, semuanya akan kembali kepada diri kita. Apa yang kita tanam di dunia ini, kita yang sendiri yang akan panen nanti di akhirat. Kalau tanaman kita di dunia ini adalah kebaikan, maka di akhirat akan panen kebahagiaan. Kalau tanaman di dunia ini kita kejelekan, maka di akhirat tinggal tunggu-tunggu panen siksaan. Jadi orang yang umurnya 50 tahun, kakinya sebelah sudah ada di alam kubur, kaki yang sebelah sudah terangkat. Kata para ulama, orang yang umurnya 60 tahun, kakinya sebelah sudah ada di alam kubur, kaki yang sebelah sudah mulai turun. Ada yang umurnya 60 tahun di sini ada? Tidak lama lagi. Sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Umaru ummati ma baina sitina wa sab'ina wa akluhum ma yajuru dalik," kata Rasulullah. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Itu pun sedikit yang sampai padanya, kata Rasulullah. Sedikit sekali orang yang umurnya lebih dari 70 tahun. Bahkan sedikit juga orang yang umurnya lebih dari 60 tahun. Rata-rata di bawah 60 tahun sudah banyak yang pulang menuju alam berikutnya. Itu. Jadi orang yang umurnya 60 tahun, kakinya sebelah sudah ada di alam kubur, kaki yang sebelah sudah mulai turun. Maka kata para ulama, bagi orang yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, harus rajin-rajin bercermin. Ibu, rajin bercermin? Rajin. Bercermin bukan bedak dan listrik, perhatikan, bukan. Bercermin untuk apa? Bercermin untuk menanya diri kita. Untuk menasehati diri kita, untuk memarahi diri kita. Makanya kata para ulama, sisihkan waktu dalam satu hari itu 3 menit saja. Untuk apa? Untuk bercermin. Coba kali-kali ibu, bapak, kita berdiri di depan cermin. Berdiri di depan cermin. Lalu tatap diri kita. Lalu tanya diri kita oleh diri kita sendiri. Hei badan, kapan kamu sadar hei badan? Kapan sadar hei badan? Kenapa semakin tua semakin menjadi-jadi? Kenapa semakin tua semakin malas? Tuh, keranda sudah memanggil-manggilmu. Tuh, tanah sudah memanggil-manggilmu. Sadar ke hei badan. Lihat kulitmu sudah mulai berkeriput. Lihat matamu hei badan, sudah mulai kurang melihat. Lihat pendengaranmu sudah mulai kurang mendengar. Lihat kekuatan badanmu sudah mulai tidak kuat. Sadar kehe badan. Sadar kehe badan. Andai kata besok, atau bulan depan, atau tahun depan, kita bertemu dengan kematian. Apa yang sudah kita siapkan? Sampai di mana istighfar kita? Sampai di mana tobat kita? Sampai di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai di mana? Malu kalau umur sudah 40 tahun masih sibuk magosip. Umur 50 tahun masih sibuk juga magosip. Rata-rata ibu-ibu di sana, Pak.
Ibu-ibu di sana itu Pak lebih kuat ngagosip daripada ngaji Quran. Kalau ibu-ibu di sini bagaimana Ibu? Kuat ngagosip atau kuat ngaji Quran? Ah? Oh sah. Ibu-ibu di sana kalau ngaji Quran baru 1 lembar sudah pegal-pegal mulutnya. Tapi kalau ngagosip dari jam 8 sampai jam 12 kuat, tidak terasa. Ibu-ibu di sana. Kalau ibu-ibu di sini bagaimana Ibu? Bagaimana? Rajin? Rajin apa? Ibu-ibu di sana, kalau senam pagi kuat sampai berkeringat. Tapi kalau sholat duha 2 rakaat tidak kuat. Ibu-ibu di sana. Kalau ibu-ibu di sini bagaimana Ibu? Rajin apa? Luar biasa memang ibu-ibu di sana. Jadi ingat, sisihkan waktu dalam 1 hari itu 3 menit saja untuk bercermin, Pak. Ingat. Ingat, kita datang ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci. Kalau pulang pun ke akhirat harus dalam keadaan bersih dan suci. Kalau datang ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci, pulang dalam keadaan kotor, pasti akan dicuci dulu. Di mana tempat dicucinya? Di alam kubur. Di mana tempat dicucinya? Di alam mahsyar. Di mana tempat dicucinya? Di alam dulmatun. Di mana tempat dicucinya? Di alam mijan. Di mana tempat dicucinya? Tempat cucian yang paling besar, tempat laundry yang paling besar, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti baju kotor. Baju kotor tidak langsung masuk lemari. Kalau kotornya bandel, direndam lama-lama. Sudah direndam, diangkat, disikat-sikat. Sudah disikat-sikat, biasa dipukul-pukul ke tembok, kadang-kadang diinjak-injak. Sudah itu dibilas, sudah dibilas dijemur. Sudah dijemur karena masih kusut, disetrika dulu. Begitupun kita. Kalau pulang dalam keadaan kotor, pasti akan dilondri dulu. Pasti akan dicuci dulu. Makanya, marilah kita sebelum pulang, mari kita bersih-bersih dulu. Sebelum pulang itu. Sebelum pulang ke alam kubur, sebelum pulang ke akhirat itu. Mari kita bersih-bersih dulu. Yang pertama, bersih-bersih anggota badan. Bersih-bersih mata, bersih-bersih mulut, bersih-bersih telinga, bersih-bersih tangan, bersih-bersih kaki, bersih-bersih hati. Bagaimana caranya bersih-bersih anggota badan? Minimal sebelum tidur, istighfari ini anggota badan kita 10 saja. Istighfari mata 10, istighfari mulut 10, istighfari telinga 10, istighfari tangan 10, istighfari kaki 10, istighfari hati 10. 10 niatkan istighfar untuk mata. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa tahu mata ini pernah memandang rendah orang, pernah memandang jelek orang, pernah memandang hina orang, pernah memandang yang tidak bagus. Ya Allah, ampuni dosa mata ini ya Allah. Jangan sampai gara-gara mata ini celaka nanti dalam kubur. Pindah ke mulut. Istighfari mulut kita 10 sebelum tidur. Niatkan istighfar kita untuk mulut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa tahu mulut ini pernah mencaci maki orang, pernah menjelek-jelekan orang, pernah memfitnah orang, pernah berbohong. Ya Allah, ampuni dosa mulut ini ya Allah. Jangan sampai gara-gara mulut ini celaka nanti di akhirat. Pindah ke telinga, pindah ke tangan, pindah ke kaki, pindah ke hati. Istighfari hati kita juga 10. Niatkan istighfar kita untuk hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa tahu dalam hati ini masih menyimpan iri, masih menyimpan dengki, masih menyimpan ujub, masih menyimpan ria, masih menyimpan sombong. Hapus, hapus ya Allah. Jangan sampai gara-gara hati ini celaka nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kadang tidak berguna lagi anak dan harta. Orang-orang yang akan selamat di akhirat sana adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih,
hati yang bersih. Bahkan ada hadis mengatakan, ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi misqala hadratin min khardalin min kibrin tahilul lahu jannah. Barang siapa yang meninggal, ketika meninggalnya di dalam hatinya masih ada sifat sombong sebesar debu saja, maka kata Rasulullah, tahilul lahu jannah, haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggal, ketika meninggalnya di dalam hatinya masih ada sifat sombong sebesar biji sawi saja, sebesar debu saja, maka tahilul lahu jannah, maka haram orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu ahli ibadah, bahkan pernah menjadi pimpinannya para malaikat di surga. Tapi ada satu kata iblis yang membuat iblis dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Saya lebih mulia saya daripada Adam. Lebih mulia saya daripada dia. Nah, merasa dirinya paling mulia, merasa dirinya paling dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sombong dikutuk oleh Allah. Semua yang sombong diazab oleh Allah. Firaun sombong diazab oleh Allah. Qarun sombong dengan hartanya dikutuk oleh Allah. Kaum Ad sombong dengan kepintarannya dikutuk oleh Allah. Apa sih yang mau kita sombongkan? Semuanya hanyalah titipan dari Allah yang mana akan diminta pertanggungjawaban. Ilmu titipan dari Allah yang mana akan diminta pertanggungjawaban. Harta titipan dari Allah yang mana akan diminta pertanggungjawaban. Jabatan titipan dari Allah yang mana akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada haknya kita untuk sombong, sebab sombong adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sombong. Makanya marilah sebelum kita tidur bersih-bersih hati kita, istighfari hati kita. Siapa tahu masih ada sifat sombong, sifat iri, dengki, benci. Istighfarilah sebelum tidur anggota badan ini. Ibu, Bu, tertidur gara-gara istighfar atau tertidur gara-gara main HP? Istighfar luar biasa. Ibu, tertidur gara-gara istighfar atau tertidur gara-gara nonton drama Korea? Istighfar, alhamdulillah. Jadi mari sebelum pulang, yang pertama mari kita bersih-bersih dulu anggota badan kita ini. Yang kedua, bersih-bersih dengan tetangga. Bersih-bersih dengan saudara. Bersih-bersih dengan suami. Bersih-bersih dengan istri. Bagaimana caranya? Caranya kata para ulama, minimal setelah selesai sholat atau sebelum tidur, maafkan dosa tetangga kita, dosa saudara kita. Sebelum tidur berdoa begini, ya Allah, saya mau tidur ya Allah. Kalau ada orang pernah memfitnah saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kalau ada orang pernah menjelek-jelekan saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kalau ada orang pernah mengambil hak saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak di sini biasa sebelum tidur memaafkan dosa tetangga? Biasa ibu? Weh, luar biasa. Memang ibu-ibu di sini, ibu-ibu solehah. Ibu. Betul ibu biasa? Sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man taba walam yardo khosoma falaisa bitaibin. Barang siapa yang bertobat kepada Allah tapi tidak mau memaafkan dosa tetangganya, tidak mau memaafkan dosa saudaranya, maka orang itu tidak termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah tapi tidak mau memaafkan dosa tetangga kita, tidak mau memaafkan dosa saudara kita, maka kita tidak termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin dan hari Kamis, malaikat itu melaporkan hasil ibadah kita kepada Allah.
melaporkan sholat kita, melaporkan ngaji Quran kita, melaporkan sedekah kita, melaporkan puasa kita, melaporkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis. Tapi ada orang yang tidak dulu diterima ibadahnya, ditangguhkan dulu, tidak dulu diterima ibadahnya. Siapa dia? Dia yang tidak baku akur dengan tetangganya. Allah tidak akan dulu menerima ibadahnya sampai dia akur dengan tetangganya. Kalau ada orang baku bombe dengan tetangganya 1 hari, Allah masih ampuni. 2 hari masih baku bombe, tidak baku omong, tidak baku akur dengan tetangganya, Allah masih ampuni. 3 hari masih baku bombe, tidak baku omong, tidak baku akur dengan tetangganya, Allah masih ampuni. Lebih dari 3 hari masih baku bombe, tidak baku omong, tidak baku akur dengan tetangganya, lebih dari 3 hari, maka malaikat akan mencatatnya. Setiap gerak-geriknya ditulis dosa, 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 dosa. Duduknya ditulis dosa, berdirinya ditulis dosa, jalannya ditulis dosa, naik motornya ditulis dosa, naik mobilnya ditulis dosa, pergi sawahnya ditulis dosa, pergi kebunnya ditulis dosa, pergi kantornya ditulis dosa, tidurnya pun ditulis dosa, memasaknya pun ditulis dosa, 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 sampai dia akur dengan tetangganya. Lihat, ada di sini yang baku bombe dengan tetangganya, ada? Ibu ada? Tidak ada, karena sementara pengajian. Tidak ada, karena sementara pengajian. Nah, makanya ibu, bu, mau memaafkan dosa tetangga? Mau tidak memaafkan dosa tetangga? Mau memaafkan dosa saudara? Mau memaafkan dosa suami? Kalau suami ibu nikah lagi dimaafkan? Dimaafkan tidak ibu? Ibu dimaafkan tidak? Tidak. Dimaafkan tidak ibu? Dimaafkan tidak? Pak, kita dengar Pak. Pak, sebetulnya semua perempuan rela dimadu. Yang penting laki-lakinya rela diracun. Bercanda, bercanda. Nah, makanya mari kita maafkan dosa tetangga kita, dosa saudara kita. Walaupun tetangga kita tidak minta maaf, walaupun saudara kita tidak minta maaf, maafkanlah dosa tetangga kita, dosa saudara kita. Karena kita tidak termasuk orang-orang yang bertobat kalau kita tidak mau memaafkan dosa tetangga kita, dosa saudara kita. Ada amalan, yang mana amalan itu pahalanya sama seperti membangun 1000 masjid. Ada amalan yang pahalanya sama seperti membangun 1000 masjid. Amalan apakah itu yang pahalanya sama seperti membangun 1000 masjid? Amalannya adalah bagus dengan tetangga, bagus dengan saudara. Kalau ada tetangga tak belum makan, kita kasih makan, itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Kalau ada tetangga tak sakit, butuh pengobatan untuk biaya ke rumah sakit, kita biayai, itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Kalau ada tetangga tak anaknya putus sekolah, kita biayai sekolahnya, itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Amalan yang pahalanya sama dengan pahala membangun 1000 masjid, yaitu bagus dengan tetangga, bagus dengan saudara. Karena akidah dalam Islam itu asyhadu alla ilaha illallah, bagus hubungan dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagus hubungan dengan makhluk Allah. Tidak bisa dipisahkan antara asyhadu alla ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bisa dipisahkan. Ustaz, bagaimana saya mau baik sama dia, sama tetanggaku? Nah, tetanggaku suka menjelek-jelekan saya, suka memfitnah saya. Ibu, Pak, orang mau baik atau tidak sama kita, itu tidak penting. Yang penting itu kita baik sama orang. Orang mau suka atau tidak sama kita, itu tidak penting.
Yang penting itu kita tidak membenci orang. Itu. Jadi orang mau baik atau tidak sama kita, tidak penting. Yang penting itu kita baik sama orang. Karena kalau hidup karena orang, hidup karena ingin dinilai manusia, oh sampai kapanpun tidak akan ada ujungnya. Kullu ra'sin ra'yun. Setiap kepala pasti beda-beda penilaian. Jadi kalau kita hidup hanya ingin mencari penilaian manusia, susah. Sama seperti dicontohkan oleh Syekh Luqmanul Hakim. Di mana Syekh Luqmanul Hakim sama anaknya mau pergi ke pasar, naik unta. Syekh Luqmanul Hakim naik unta, anaknya menuntun unta, jalan. Ketika jalan di depan ada orang, kata orang di situ, itu orang tua, tidak kasihannya sama anak, masa anaknya disuruh menuntun unta, dia naik unta. Terdengar oleh Syekh Luqmanul Hakim. Kata Syekh Luqmanul Hakim, anakku, orang tadi tidak ridho, sekarang kamu yang naik di unta, saya yang menuntun unta. Oke pak, anaknya naik di unta, bapaknya menuntun unta, jalan. Ketika jalan di depan ada orang, dasar anak kurang ajar, masa bapaknya disuruh menuntun unta, dia naik unta, salah lagi. Tadi bapak naik salah, kamu naik salah, bagaimana kalau kita naik berdua saja? Oke pak, kita naik berdua di unta, naik berdua di unta, jalan. Ketika jalan di depan ada orang lagi, kata orang, itu orang, tidak kasihannya itu unta kecil begitu dinaiki oleh dua orang, salah lagi. Tadi bapak naik salah, kamu naik salah, dinaiki berdua salah. Bagaimana kalau kita tuntun ini unta berdua? Oke pak, kita tuntun saja unta berdua. Dituntun itu unta berdua. Di depan ada orang lagi, kata orang, dasar, buat apa bawa unta kalau tidak dinaiki? Dasar orang bodoh. Buat apa bawa unta kalau tidak dinaiki? Salah lagi. Bapak naik salah, kamu naik salah, naik berdua salah, dituntun berdua salah. Bagaimana kalau kita pikul saja ini unta? Oke pak, dipikul. Dipikul. Jalan lagi. Ketika jalan, di depan ada orang lagi. Dasar orang gila, kenapa unta dipikul? Salah lagi. Begitulah gambaran kalau kita mau mencari penilaian manusia. Makanya carilah penilaiannya Allah. Kalau kita mencari penilaian manusia, pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita mencari penilaiannya Allah, kita tidak akan kecewa. Contoh, kalau kita mencari penilaian manusia, kita keluar dari rumah, ada tetangga ketemu sama tetangga, senyum sama tetangga, baru tetangga tidak senyum, menyesal ku senyum sama dia, tidak mau lagi senyum sama dia, senyum baru dia tidak senyum, tidak mau senyum, menyesal karena ingin mencari penilaian manusia. Ketika kita punya kue, kasih tetangga kue, punya makanan, kasih tetangga makanan, pas tetangga banyak kuenya, banyak makannya, tidak nak kasih menyesal ku kasih kue sama dia, ternyata banyak kali kuenya, tidak pernah karena kasih, tidak mau lagi kasih sama dia, menyesal karena ingin manusia. Tapi kalau karena Allah, ketika kita ketemu sama orang, senyum sama orang, orang tidak senyum, urusan dia mau senyum atau tidak sama saya, urusan dia, urusanku berbuat baik, tidak akan menyesal. Ketika kita membantu tetangga, mengasihi tetangga, tetangga tidak membantu kita, urusan dia membantu saya atau tidak, urusan dia, urusanku berbuat baik, tidak akan menyesal. Masuk menyesal apa? 2 menit lagi deh. Iya, itu Pak. Jadi sebelum pulang, mari kita bersih-bersih dulu. Yang pertama bersih-bersih anggota badan, yang kedua adalah bersih-bersih dengan tetangga, bersih-bersih dengan saudara. Ingat Pak, dalam satu hari itu kuburan memanggil kita 5 kali. Dalam setiap hari kuburan memanggil kita 5 kali. Panggilan pertama alam kubur. Ya ayuhan nas, wahai manusia, anna baitul wahdah. Aku adalah tempat kesendirian, kata alam kubur. Carilah teman dari muka bumi ini, kata alam kubur, supaya kau tidak kesepian. Apa temannya di dalam kubur? Istri yang cantikkah? Suami yang gantengkah? Tidak ada. Ibu, kalau suami ibu meninggal, ibu mau menemani dalam kubur? Mau tidak? Tidak. Ibu, jawab dengan jujur ibu. Kalau datang malaikatul maut kepada ibu, lalu malaikatul maut itu memberikan pilihan kepada ibu. Ibu, mau ibu dulu yang dicabut nyawanya atau suami tak dulu yang cabut nyawanya? Apa kita jawabkan? Siapa dulu? Siapa dulu ibu? Hah?
Sampai dulu. Loh, Pak, tidak. Jadi tidak mau istri kita walaupun cintanya sehidup semati bohong, tidak mau menemani dalam kubur. Jadi apa teman kita di dalam kubur supaya tidak kesepian? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca, maka dibalas dengan 10 kebaikan. Bagaimana dengan satu ayat? Bagaimana dengan satu juz? Bagaimana kalau hatam 30 juz membaca Al-Quran? Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka ketika hatam itu, dia akan didoakan oleh 60.000 malaikat. Orang yang menghatamkan. Jadi itu panggilan alam kubur yang pertama. Yang kedua, karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.